والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من رسول الله ملتمس غربا من البري أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وأذن لصبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. والآن والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى النقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Marilah sebelumnya kita membaca Al-Fatihah untuk pengarang kitab Risalatul Muawanah yang kita baca ini ila Ruhil Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad
إن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وعلوم نفحاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Juga marilah kita membaca Al-Fatihah untuk Al-Habib Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Saleh Muhsin Al-Hamid yang hari ini diadakan hallnya di Tanggul. InsyaAllah nanti mulai jam 8 sampai selesai. Al-Fatihah ila Ruhil Habib Saleh Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Inna Allah ya'idu alina min barakatih wa asrarih alumi nafahatih dini wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika برأس الصفوف وتسويتها فإن كنت إماما كان الأمر منك بذلك آكد. Dan selanjutnya dalam pasal ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan wasiatnya kepada kita, ujangannya kepada kita, wa 'alaika bi ra'si as-sufuf wa taswiyatiha, berkenaan dengan kita salat berjamaah. Kita dianjurkan untuk salat berjamaah. Fadilah daripada salat berjamaah itu salatul jamaah tafdulu ala salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah itu melebihi pahalanya dari salat sendiri 27 derajat. Ini fadilah salat berjamaah, dan Rasulullah tidak pernah selama hidupnya tidak salat berjamaah. Bahkan sampai di hari meninggalnya pun Rasulullah masih salat subuh masih keluar berjamaah, sekalipun tidak menjadi imam, menjadi makmum. Yang menjadi imam Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dalam keadaan sakit dipapah dengan 2 orang untuk datang ke masjid untuk berjamaah. Kemudian di pagi harinya, di waktu duha, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan daripada salat berjamaah, sehingga tidak pernah sama sekali ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam salat berjamaah kita juga harus mengikuti petunjuk-petunjuk Kanjeng Nabi. Adab-adab, sunat-sunatnya kita kerjakan. Di antaranya yaitu ini, wa 'alaika bi ra'sis sufuf wa taswiyatiha. Hendaknya engkau apabila salat berjamaah safnya diluruskan. Jadi ditengok kanan kiri, jangan sampai tidak lurus. Jadi pundak dengan pundak itu harus center, harus lurus. Tumit dengan tumit itu harus lurus. Kaki dengan kaki itu harus lurus. Dan hendaknya juga kita rapatkan shaf itu sebagaimana anjuran Kanjeng Nabi. Sawwu sufufakum rusu sufufakum. Itu hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah masjid ini mulai dari sejak corona, sekalipun dipalang-palang kayak begini ini, tapi jamaah tetap sholatnya rapat. Sholatnya rapat. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Dan apabila engkau menjadi imam, maka al-amru bizalika akad. Hendaknya urusan ini diperhatikan oleh imam. Imam memerintahkan kepada jamaah untuk merapatkan salatnya, safnya, merapatkan safnya dan meluruskan safnya. Ada amrun muhimun bisyar.
ini urusan yang penting dalam agama. Aktsarun nas ghafiluna anhu, banyakkan manusia udah nggak ngereken dengan ini, nggak mikir dengan ini, apalagi di masa pandemi ini semua orang takut mau rapat-rapat, sehingga masjid mana-mana dijarak-jarakin, ya, dijarak-jarakin, diperintahkan untuk tidak boleh rapat-rapat, harus menjaga jarak. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalik, sangat memperhatikan ini. Wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi, dan urusan ini beliau sendiri yang menangani, yang memerintahkan sebelum sholat, memerintahkan ini dengan ucapan beliau, dengan menghadap ke makmum, wa yaqul, dan mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum, kalian mau meluruskan saf kalian atau kalian dibuat berselisih di antara hati kalian. Jadi ini akibatnya, kalau kita berselisih dalam saf ini, kita akan selalu berselisih dalam berpendapat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum, dengan lam takkid dan dengan nun taukid, dua kali ini taukid. Ini untuk menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang penting. La tusawwunna sufufakum, kalian meluruskan barisan, sungguh-sungguh kalian meluruskan barisan kalian, saf kalian dalam salat. Kalau tidak, akan berselisih kalian. La yukhalifanna Allah, Allah akan buat hati kalian enggak sama, enggak ittifaq, ikhtilaf terus, mukhalafah terus. Na'udzubillah min dzalik. Wa ya'muru bisaddil furaj, dan yang kosong-kosong, ada gang-gang yang kosong-kosong di antara saf itu, hendaknya diisi, jangan dibiarkan kosong, tapi diisi. Dan bersabda Rasulullah, yaqul walladzi nafsi biyadi, bersumpah sungguh demi zatku ada di tangannya, biyadi inni la ara syaitan, saya melihat syaitan yadkhulu ala khalalis saf, masuk ke saf yang kosong-kosong itu, ya, kosong-kosong itu masuk syaitan, menyelinap di antara saf-saf tadi itu, bi khalalis saf kama yadkhulul khadaf, seperti kambing kecil, seperti kambing lari-lari di antara saf yang kosong tadi itu. Al-khadaf yakni al-ghanam as-sighar, kambing kecil. Jadi ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita perhatikan. Wa 'alaika bil muhafadhah ala fi'l as-salawatil khams, dan kemudian wasiat beliau, hendaklah kita menjaga fi'l as-salawatil khams, melakukan salat 5 waktu ma'al jamaah, dengan berjamaah, jangan sampai kita salat sendiri. Kita harus biasakan diri kita, anak kita untuk salat berjamaah, wal mudawama ala dzalik, dan melanggengkan salat berjamaah itu terus menerus, continue, istimrar, jangan sampai putus. Inna salatal jamaah afdhalu ala salatil munfarid. Nah, ini hadis yang saya baca tadi itu, cuma di sini bukan al-fadh tapi al-munfarid, artinya sama, bahwa salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri bi 27 darajah, 20 kali, 20 derajat lebih baik, lebih mulia, lebih agung, lebih besar pahalanya dari salat sendiri. Kama fil hadis sahih, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Oleh karena itu, wahdar anta ta'as-salah bil jamaah, hendaklah kamu takut, jangan sampai
kamu meninggalkan salat berjamaah li ghairi uzrin, dengan tanpa uzur, kecuali kalau kita punya uzur sedang sakit atau uzur yang lain, li udhrin fasidin, li ghairi udhrin atau li udhrin fasidin, atau uzur yang tidak benar, yang dibuat-buat, uzur yang bukan uzur yang syar'i. Jangan sampai kita meninggalkan salat berjamaah dengan tanpa uzur, sakit, atau kita dalam perjalanan di kendaraan umpamanya, dalam perjalanan. Wa ma ji'ta ila mawdi'il jamaah, dan seandainya engkau datang ke tempat berjamaah, wajadtaha qad suliyat, kemudian di tempat berjamaah itu telah selesai dilakukan salat berjamaah, jamaah telah bubar, atau qa'adta fi baitika, atau engkau duduk di rumahmu, tidak bisa keluar dari rumah, atau qa'adta fi baitika, atau kamu ada di rumahmu tidak bisa keluar dari rumah karena ada satu uzur, yanbaghi bidzalika as-salamah fi dinik, tabtaghi bidzalika as-salamah fi dinik, supaya kamu selamat agamanya kamu, maka hendaknya engkau kerjakan ini. Yanbaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'ak, cari orang yang bisa diajak salat berjamaah di rumahmu, istrimu atau anakmu atau muridmu atau pelayanmu, pekerjamu atau tukangmu atau kulimu, siapa saja yang ada di rumahmu yang bersama dengan kamu, hendaknya kamu ajak untuk salat berjamaah. Wa yahsulu laka thawabul jamaah, maka engkau berhasil mendapatkan pahalanya jamaah. Wa taslamu minal wa'id wa tahdidil warid fi haqqi tarikiha, dan engkau selamat daripada ancaman, daripada siksaan yang telah diterangkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Dan seandainya engkau telah selesai salat berjamaah, kemudian ada salah satu keluargamu yang mau salat berjamaah, hendaknya engkau sedekah. Sedekah itu bukan hanya dengan duit, tapi juga dengan salat berjamaah. Sedekah, saya mau makmum kepada Anda supaya Anda dapat fadilahnya salat berjamaah. Atau kalian masuk masjid, sudah selesai salat, kemudian ada seseorang yang baru datang yang mau salat, ini hendaknya sampean sedekah juga, sedekah, apalagi diajak oleh seseorang untuk salat lagi, sampean sudah melakukan salat berjamaah, hendaknya sampean berkenan untuk memenuhi permintaan orang itu, salat berjamaah lagi, salat lagi dengan berjamaah, tentunya dengan makmum, jangan jadi imam karena sampean sudah salat. Misal qauli sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan, bahkan ancaman. Ini bukan lagi peringatan, ini ancaman, ada sanksinya ini. Kalau ada sanksinya, itu berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an tarkil jamaah, satu golongan, satu kaum, hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan salat berjamaah. Berhenti, jangan diteruskan tidak salat berjamaah, berhenti dari meninggalkan salat berjamaah. Aulau harriqanna an alaihim buyutam, atau akan aku bakar rumahnya. Ini Rasulullah bersabda, berhenti mereka meninggalkan salat berjamaah, atau aku bakar rumahnya,
aku bakar rumahnya, ini ancaman ini sanksi bagi orang yang tidak berjamaah. Dalam hadis yang lain itu, dalam satu hadis yang lain yang artinya aku akan dirikan salat berjamaah dan aku akan tentukan orang untuk ngimami salat berjamaah, kemudian aku akan menyelinap, akan keluar masuk kampung, keluar masuk kampung untuk mencari orang-orang yang tidak salat berjamaah, orang laki-laki maksudnya, mencari orang-orang yang tidak salat berjamaah, yang tidak mempunyai udzur, maka akan aku bakar rumahnya. Sama dengan ini. Jadi ini menunjukkan tidak ada musibah yang lebih besar ini, bakaran rumah, habis rumahnya, habis apa itu isinya rumah, habis semua. Musibah yang besar ini, ini menunjukkan bahwa meninggalkan jamaah ini musibah yang besar, musibah yang besar, sampai diperingatkan seperti itu. Siapa yang ingin rumahnya aku bakar, tinggalkan salat berjamaah. Sepertinya Kanjeng Nabi mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man sami'an nida' farighan sahihan lam yujib ala salata lahu. Orang yang dengar azan dari masjid, dia kosong, dia sehat walafiat, sahih, tidak sakit, tidak ada kerjaan, tidak ada kesibukan, farighan sahihan, tidak ada tamu, tidak ada uzur apa-apa, walam yujib, tapi dia enggak mau datang memenuhi panggilan itu, fala salata lahu, maka tidak sempurna salatnya tidak sempurna, salatnya tidak sempurna. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, bersabda Ibnu Mas'ud di dalam satu hadis, Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu minna anha, yakni salat al-jamaah, illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ibnu Mas'ud mengatakan, kamu semua telah tahu kita, kamu semua telah melihat kita. Ini maksudnya kamu semua para sahabat, kita juga para sahabat, yaitu yang selalu salat berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak salat kecuali di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah melihat kepada kita, telah tahu kita, wa ma takhallafu anha, tidak ada kita yang mangkir dari salat berjamaah, yang absen dari salat berjamaah, illa munafik, kecuali orang munafik. Di zaman Kanjeng Nabi, kalau ada sahabat tidak mau salat berjamaah dengan Kanjeng Nabi, itu dicap oleh sahabat yang lain dengan orang yang munafik, ma'lumun nifaq, yang jelas-jelas kemunafikannya, enggak samar-samar lagi, telah dia dengan jelas menunjukkan kemunafikannya karena tidak mau salat berjamaah. Walaqad kana ar-rajul ya'ti bi ala ahdi Rasulillah yuhada bainar rajulain. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan di zaman Kanjeng Nabi banyak orang laki, orang yang istiqomah melakukan salat berjamaah, ya'ti biha, di dalam keadaan dia sakit atau dia punya uzur, yu'ta biha ala ahdi Rasulillah, dia tetap datang ke masjid, yuhada bainar, dengan dipapah oleh dua orang, hatta yuqam fis shaf, sampai dia itu berdiri di shaf, yakni minal kibar, karena sudah tua, sudah tidak mampu untuk berjalan sendiri, sampai dipapah oleh dua orang. Kalau satu orang tidak bisa berat, tapi kalau dua orang misalnya dia pegang tangannya, pegang pundak, satu kanannya pegang pundak yang di kanannya, yang pegang tangan kiri pegang pundak yang di kirinya. Ini menunjukkan perhatian, kesungguhan daripada
para sahabat di dalam menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu salat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa jalankan ini, kita bisa istiqomah, kita bisa istimrar, langgeng melakukan salat berjamaah di masjid yang mulia ini, yang mubarak ini, dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, amal kita, dan menutup kekurangan-kekurangannya, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menetapkan iman yang ada dalam hati kita, dan kita selalu dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmat ya rahman rahimin ya rahman rahimin qabbal minna innaka antas samiul alim rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin Allahumma salli ala